Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, betapa kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang Bapak dan Ibu semuanya, kita semua mau tundukkan kepala sejenak. Kita mau masuk saat teduh bersama, kita mau renungkan kembali betapa baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita.
silakan sama-sama katakan dipuji. Haleluya. Katakan dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Saya mengundang Bapak Arianto untuk doa pembukaan. Terima kasih buat Pak Apin telah datang tempat ini membawa kabar baik buat kita semua. Baik saudara-saudara, kita tundukkan kepala, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang ada dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, kami membawa jiwa kami dengan hati yang bersyukur. Tapi Tuhan, kami percaya semua karena anugerah-Mu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengangkat tulang. Kami percaya Bapa, kami akan memuji-muji-Mu dan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Bapa, hamba-Mu akan membawa kabar baik untuk kami Bapa. Maka dia dengan luar biasa Bapa, untuk menjadikan remah di kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah dupa yang harum Bapa, dimanapun kami berada, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan jiwa dan hati kami untuk mengucap syukur dan memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya berkatakan, amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Siapa yang pagi hari ini merasakan cinta kasih-Nya Tuhan dalam hidup ya? Boleh angkat tangan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk beranjak sejenak dari tempat duduknya. Kasih salam satu sama lain, katakan Tuhan Yesus baik. Kita boleh hadir dari ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan,
Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Tebus dosaku, umur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi katakan, anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Bukan karena aku tahu yang benar hari esok. Hidup dari berarti sebab Dia hidup. Jemaat saja boleh yang nyanyi ya, sebab Dia hidup. Dia hidup. Sebab Dia hidup. Amin. Haleluya, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak getar, karena ku tahu yang dekat hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih mau terus menyanyikan kebaikan Tuhan kita dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kita nyanyikan sama-sama betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus. Amin. Oh, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Kayaknya masih belum semangat ini ya Bapak Ibu ya. Boleh dong tepuk tangan di atas kepala yang semangat yuk. Pemusik yuk lanjut. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus. Sekali lagi, oh betapa dalamnya, oh betapa dalamnya kasih setiamu,
sempurnalah hidupku, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Katakan, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Hidupku dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sekali lagi, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena keberadaan kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur Tuhan menciptakan kami dengan sempurna. Tuhan menciptakan kami spesial. Tuhan menciptakan kami berharga senantiasa di mata-Mu, Yesus. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikanku bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah pencipta. Engkaulah Tuhan, Kaulah pencipta. Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan pujian sekali lagi. Bagai tanah liat dalam tangan, bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, bagai tanah liat dalam tangan, bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu,
kemuliaan-Mu. Haleluya, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami dibuat berharga bukan supaya dunia melihat kami, tapi supaya dunia melihat Tuhan dalam diri kami, yang hidup, yang bergerak, yang bekerja, sehingga kemuliaan Tuhan sungguh dinyatakan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, lewat perkataan, perbuatan maupun pikiran kami. Tapi hal itu tidak mungkin terjadi Tuhan, ketika kami tidak dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran firman-Mu lah Tuhan yang bisa membentuk kami, mengarahkan kami, menegur kami, menasihatin kami Tuhan, dan membuat kami semakin serupa dengan gambaran anak-Mu, Yesus Kristus, Allahnya kami muliakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami ingin diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, baik hamba, baik juga jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga setiap benih-benih firman Tuhan boleh sungguh tertanam dengan baik, dan melaluinya Tuhan pada akhirnya menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah Roh Kudus, Kau bebas Tuhan bergerak. Berbicaralah bagi kami, pribadi lepas pribadi. Dalam Kristus Yesus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Kita yang percaya katakan bersama, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih terlebih khusus kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Karena tidak sembarangan saudara-saudara boleh memberikan izin bagi orang lain untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di mimbar gereja saudara-saudara. Saya juga seorang gembala, jadi ketika saya mau mengundang orang pun saya harus tahu track recordnya, siapa orang ini. Jangan sampai nanti begitu nyampe dia khotbah, jemaat tersesat, saudara-saudara, kan bingung jemaat. Lah tadi pendeta itu ngomong apa ya? Kok beda dengan yang diajarkan oleh Bapak Gembala kita. Semoga saya tidak melakukan hal itu. Kalau sampai terjadi, mohon maaf. Ya, karena saya belum terkenal, saudara-saudara, ya, seperti kata pepatah, tak kenal maka kenalan, maka saya harus mengenalkan diri saya. Ya, nama saya kalau tidak salah, Simon Mangatur Tambu Bolon. Kenapa kalau tidak salah? Karena saya ini kembar. Ya, Pak Gembala tahu saya kembar, ya kan? Dan kembar identik. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang sama dengan saya, itu belum tentu saya. Ya. Jadi nama dia Petrus. Ya. Jadi kalau tidak salah, makanya tadi kan kalau Bapak Ibu tidak salah, nama saya Simon Mangatur Tampu Bolon, dia Petrus Marudut Tampu Bolon. Ya. Jadi Mangatur itu berarti yang ngatur. Karena kami lahir sebagai anak kembar, yang lahir duluan saya. Jadi saya ngatur jalan keluar, nama dia Petrus Marudut. Marudut itu dalam bahasa Batak artinya yang mengikuti. Jadi begitu saya keluar, saya bilang aman, keluar. Menyala bangku, menyala, dia keluar saudara-saudara kan, jadi lahirlah kami ya. Saya punya istri, ada 2 orang anaknya, ya anaknya 2 ya. Jadi tolong disabar-sabar ya saudara-saudara ya. Jadi saya punya istri ada 2 orang anaknya saudara-saudara, perempuan semua ya. Nama anak saya yang pertama Fidelia, Fidelia itu arti fide dari kata iman saudara-saudara ya. Lia itu sekedar tambahan supaya kelihatan dia perempuan saudara-saudara ya. Divina Tambulun, Divina itu dari kata divine, ilahi ya. Panggilan dia Lia, sehingga istri saya dipanggil Mama Lia, binatang menyusui ya. Karena istri saya, anak saya yang pertama namanya Lia ya. Jadi anak pertama saya itu namanya Lia, dipanggil di rumah Lia. Istri saya otomatis dipanggil Mama Lia, binatang menyusui saudara-saudara ya. Kalau saya Papa Lia berarti saudara-saudara ya. Anak saya yang kedua namanya Fedora. V itu artinya Tuhan, Dora itu hadiah. Hadiah dari Tuhan. Divina Tampu Bolon, belakangnya sama, ilahi saudara-saudara ya. Nah istri saya itu punya nama yang cukup menyeramkan. Tidak terpikir oleh siapapun juga mungkin sebagai seorang ayah memberi nama anak seperti itu ya. Jadi istri saya itu membuat saya menjadi orang yang sangat akrab dengan penderitaan. Sebagaimana firman Tuhan berkata kita dipanggil untuk tidak sekedar percaya, tapi juga untuk menderita dalam Kristus saudara-saudara. Nah saya itu cukup akrab dengan penderitaan. Makan dengan derita, tidur dengan derita, naik mobil dengan derita, naik motor dengan derita. Karena tadi istri saya namanya derita. Itu nama asli istri saya. Di ijazah dia S1, SD, SMP, SMA saudara-saudara, namanya derita. Dan saya baru tahu setelah sekian lama menikah, lihat-lihat ijazah,
Seperti disabar petir di siang bolong. Kok namanya artinya derita. Dan puji Tuhan sejak dia ketemu pangeran seperti saya, penderitaan itu lenyap, saudara-saudara. Ya. Pindah ke saya. Ya. Seperti sebuah lagu kan, di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta, hati ini kembali temukan senyum yang hilang, semua itu karena dianya Tuhan, saudara-saudara ya. Jadi dia itu penuh dengan penderitaan, memang sejak kecil dia penuh dengan penderitaan, saudara-saudara ya, sehingga namanya dikasih bapaknya derita. Jadi sejak kecil pembuli pertama hidupnya bapaknya sendiri. Ya. Jadi ketika bapaknya kasih nama derita, itu bulian yang seumur hidup, saudara-saudara. Jadi kalau dia sekolah yang paling takut kan saat apa? Saat absen. Karena begitu absen nama dia akan disebut derita. Wah, langsung temannya, ini papanya. Lihat tuh kan wajahnya penuh penderitaan. Makanya dia punya ide untuk ganti nama, saudara-saudara, ya kan? Dan itu akhirnya membuat kami harus ke pengadilan, ya. Karena kan ganti nama gak sembarangan, ya. Jadi waktu kami nikah, akte nikah kami itu bukan namanya derita, Neti. Dan itu membuat kami harus pengadilan menyesuaikan nama itu, saudara-saudara. Yaitu sedikit cerita kisah hidup saya, karena apa saya ceritakan, karena belum dibuat filmnya. Gak usah nangis, Pak. Bapak udah sedih, apa ada kesamaan nasib, Pak? Gak disengaja ini, Pak. Tidak ada unsur yang tidak disengaja di sini, Pak. Semua disengaja, Pak. Sudah sedih, jadi aduh saya stop sampai sini aja, Pak ya. Daripada nangis semua nanti. Gak ada kesamaan nasib ya, Pak ya? Gak ada ya, siapa tahu samaan nasib, saudara-saudara. Penuh penderitaan juga, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, hidup itu saudara-saudara harus kita lakoni dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Penderitaan itu adalah panggilan hidup kita. Tapi saya tidak akan bicara itu pada hari ini, karena saya lihat dari wajah-wajah di sini sudah cukup menderita. Saya akan bicara tentang dipanggil untuk menjadi berkat. Tidak sekedar diberkati, tapi dipanggil untuk menjadi berkat. Jangan sampai kita berhenti sampai di titik kita dipanggil untuk diberkati. Ya, itu titik awal. Ketika kita sudah punya berkat, maka kita harus berpikir bagaimana berkat ini Tuhan berikan kepada saya, pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Berkat ini tidak boleh berhenti pada titik saya sendiri, pada keluarga saya. Tapi bagaimana supaya berkat ini boleh mengalir ke tempat yang lain dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah cukup biasa kita baca, saudara-saudara ya. Silih berganti kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya membaca ayat-ayat bernomor ganjil, Bapak Ibu membaca ayat-ayat bernomor genap ya. Bernomor ya, bukan ayat-ayat ganjil ya. Kalau ayat ganjil berarti ayat yang aneh itu. Ayat bernomor ganjil. Saya mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Amin. Ayat 3. Ini bacanya pakai suara hati semua ya. Aduh, luar biasa ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ini adalah kisah awal
seorang yang bernama Abram, yang kemudian diubah menjadi Abraham, yang kemudian pada akhirnya kita kenal sebagai bapa orang beriman. Dan dia dipanggil secara khusus di situ, bahwa dia dipanggil untuk menjadi berkat. Melalui kehidupan dia, keluarganya, keturunannya, dunia ini, bumi ini, bangsa-bangsa di dunia akan memperoleh berkat daripada Allah Yahweh. Saudara-saudara, kata berkat itu dari kata barakah. Barak, yang artinya apa? Menghidupkan. Jadi saudara-saudara, berkat itu adalah sesuatu yang menghidupkan kita. Jadi di luar Yesus sebenarnya gak ada berkat. Gak ada. Karena di luar Yesus kita mati. Dalam kitab Efesus 2 dikatakan, di luar Yesus kita adalah orang-orang yang mati. Sehingga berkat yang paling utama yang kita harus miliki supaya kita bisa menikmati berkat-berkat yang lain adalah Kristus Yesus. Karena berkat itu sendiri artinya dalam bahasa Ibrani menghidupkan. Yang kedua dalam bahasa Yunani, eulogia, itu artinya enak atau baik atau indah, saudara-saudara. Logos, kata-kata. Jadi kata-kata yang baik. Kalau bapak, ibu, saudara semua sebagai seorang ayah, seorang ibu harus mengungkapkan kata-kata yang baik. Afirmasi, ya. Ada bahasa cinta, namanya salah satunya tentu bahasa yang mengungkapkan perkataan yang baik. Istriku, kau cantik hari ini. Kemarin enggak rupanya. Malah dibalas, saudara-saudara, salah tanggap. Dipuji malah dimarahin. Ya. Jadi kemarin saya enggak cantik. Kurang apa saya? Banyak kurangnya. Dia nanya kan, jawab aja saudara-saudara, banyak kurangnya. Tetapi saudara-saudara, kata-kata baik itu adalah kata-kata berkat. Jadi jaga kata-kata kita ketika kita bergaul dengan sesama kita, apalagi orang di luar Kristus. Supaya lewat perkataan kita pun, berkat-berkat Tuhan itu terdengar oleh mereka. Sehingga mereka penasaran. Ada sebuah lagu yang sering kali kita nyanyikan. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban dalam hidupku. Pertanyaannya apa? Pernahkah Anda berpikir tentang lagu itu? Yesus jawaban. Tapi pertanyaannya apa? Yesus betul adalah jawaban dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya itu harus muncul dari orang luar. Ketika Anda sedang sakit, ketika Anda sedang menderita, Anda hidup sedemikian rupa tetap menyembah Allah sehingga orang bingung. Pak, saya tahu Bapak sedang sakit, tapi kok Bapak gembira, sukacita? Kenapa ya Pak? Kan muncul pertanyaan. Jawabannya, Yesus. Hiduplah sedemikian rupa lewat perkataan, perbuatan, pikiran kita. Sehingga orang bertanya, kok dia beda ya? Mas, kok Mas beda dengan yang lain? Ketika Mas kerja semangat, sukacita, sekalipun gajinya 15 koma, tanggal 15 koma. Kok bisa begitu Mas? Ada Yesus yang menopang saya. Kalau Anda hidup sampai detik ini belum pernah ada orang yang bertanya, ada yang salah dengan hidup kita. Hiduplah sedemikian rupa sehingga orang bertanya, kok kamu beda? Dan jawablah pertanyaan itu dengan, karena Yesus. Jadi lagu Yesus adalah jawaban, itu adalah lagu yang menantang kita supaya orang bertanya tentang kehidupan kita. Dan akhirnya jawabannya karena Yesus. Bukan karena yang lainnya, oh karena saya memang pinter Pak, saya orang kaya Pak, dari nenek moyang saya turunan ke-7. Cuma saya nanjak terus ini Pak, jadi miskin. Saya turun, jangan begitu. Jawabannya adalah Yesus. Itu tantangan hidup kita. Dan ketika itu terjadi saudara-saudara, maka kita akan menjadi pribadi yang dipanggil tidak sekedar untuk diberkati, tapi jadi juga menjadi berkat. Dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9 tadi, kita belajar beberapa hal bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat. Yang pertama saudara-saudara, hiduplah dalam anugerah Allah. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Siapa Abram? Abram bukanlah orang yang mengenal Allah Yahweh sebelumnya. Kalau Anda baca dalam Yosua ayatnya yang ke-24 ayat 2, di situ dikatakan, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah, dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situ diamlah nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Kalau Anda baca dalam Kejadian 12, di atasnya Kejadian 11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32, di situ ada daftar keturunan Tera. Mereka bukan keluarganya menyembah Allah Yahweh, bukan. Belum ada satupun pribadi yang mengenal Allah Yahweh, baru ini. Tapi ketika dia dipanggil, yes, siaplah.
Dia baru pertama kali loh. Dia gak pernah mengenal siapa Allah Yahweh itu. Tapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia berkata siap, berangkat. Gak mikir dia. Tapi kenapa bisa? Itulah anugerah Allah. Bukan karena perbuatan baiknya, bukan karena dia menyembah Allah sebelumnya. Enggak, dia gak kenal Allah sebelumnya. Bersama nenek moyangnya, bersama dengan orang tuanya. Dia menyembah Allah lain. Sama seperti kita. Kita memperoleh anugerah keselamatan yang paling utama itu bukan karena kehebatan kita. Bukan karena perbuatan kita, pikiran kita. Tapi karena anugerah Allah. Enggak ada perbuatan yang baik yang membuat Abram dipilih oleh Tuhan. Enggak ada. Tapi dia dipanggil. Dan hebatnya, saya yakin dia bisa berkata yes. Kenapa? Ada karya Roh Kudus terlebih dahulu. Sama seperti kita. Kita tidak akan bisa berkata yes terhadap panggilan Tuhan ketika tidak Roh Kudus terlebih dahulu menghidupkan kita kembali. Anda ingat waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus kan mati. Lazarus keluarlah, lah orang mati. Kalau saya di situ, budak itu orang mati. Apalagi sempat dia dikapanin lagi, disumpel lagi. Tapi kenapa dia bisa mendengar? Karena pasti sebelumnya dia sudah dihidupkan terlebih dahulu oleh kuasa Roh Kudus. Ketika disuruh keluar, dia bisa keluar, saudara-saudara. Sama seperti kita. Kita hanya bisa menjadi berkat kalau kita hidup dalam anugerah Allah. Saudara-saudara, sejak itulah Abram mengenal Yahweh, YHWH. Bapak Ibu, YHWH ini gak pernah disebutkan oleh bangsa Israel. Itu nama begitu sakral. Mereka sebutnya yang lain, ya, Adonai. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melafalkan nama ini dengan benar, itu seperti ini. Ketika Anda menarik nafas, nama Allah itu adalah napas kehidupan kita. Ketika Tuhan membentuk manusia itu dari tanah liat. Tuhan mengembuskan napasnya. Hidup manusia itu. Kalau Anda nggak percaya, nanti Anda searching lah ya nama Yahweh di internet, ada videonya. Bagaimana para ahli meneliti bahwa ketika kita melafalkan nama Tuhan dengan benar, Yahweh. Ketika kita bernapas, itu kita sedang menyebutkan, melafalkan nama Allah. Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah perjanjian itu. Allah yang luar biasa itu. Itu membuktikan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa setiap detik hidup kita harus punya relasi dengan Allah. Kita harus intim dengan Allah. Saya kaget, saya nonton sebuah video di Amerika, saudara-saudara, seorang pengusaha yang cukup terkenal, cukup kaya. Dia sedang menunggu sesuatu, dia beli roti, terus dia menunggu, daripada saya menunggu dia keluar. Dia peluk makanan, dia berdoa. Ini orang di luar negeri, saudara-saudara. Dan ketika dia berdoa, ada seorang anak kecil. Dia pikir anak kecil ini, dia ini tunawisma, gak punya tempat tinggal. Dia datang, Pak, Bapak gak punya tempat tinggal ya? Ini Pak, ada uang $1. Orang ini kaget. Buset dah. Dia gak tahu saya orang kaya. Dia lagi istirahat. Kantornya besar, saudara-saudara, kan di depan. Nah, ikut ke kantor saya. Wah. Tapi yang saya lihat dari Bapak itu, sekalipun dia pengusaha besar, tinggal di luar negeri, di Amerika, di sela-sela waktu dia menunggu, dia berdoa. Dia membangun relasi, keintiman bersama dengan Tuhan. Sejak sekarang, saudara-saudara, ketika Anda menapas, Anda ingat, Anda sedang melafalkan nama Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah perjanjian itu. Sehingga hidup kita harus sungguh-sungguh memuliakan nama Dia. Saudara-saudara, bukankah berkat itu menghidupkan kita? Mari kita baca Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Ketika bangsa Israel mau diberkati, Tuhan kasih perkataan khusus. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu berkat khusus buat bangsa Israel. Dan selalu dikatakan di situ Tuhan menghadapkan wajahnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Karena apa? Tuhan mau kita berelasi dengan Dia.
Tuhan mau kita merindukan terus wajahnya. Tuhan mau kita terus merindukan intim bersama dengan dia. Melihat dia tersenyum, melihat dia tertawa, melihat dia memotivasi kita ketika hidup kita dalam situasi-situasi yang sulit. Itu berkat khusus Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan yang menghadap loh. Selamat pagi Pak. Bayangkan. Dan itu berkat khusus buat bangsa Israel. Ya. Di beberapa gereja berkat terakhir yang pakai ini saudara-saudara. Karena ini memang berkat yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Bilang sama Harun, begini cara memberkatinya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kenapa wajah? Karena Tuhan ingin kita punya relasi dengan dia. Wajah ini merupakan perwakilan dari seluruh eksistensi diri kita saudara-saudara. Kalau Anda pergi ke rumah duka, yang dibuka bagian wajah kan, bukan bagian kaki. Coba kalau dibuka bagian kaki, Anda lihat, kok kakinya? Kaki tidak mewakili semua eksistensi hidup kita. Enggak, wajah. Makanya kalau kita berjumpa orang itu terakhir kali di pemakaman, itu dibuka bagian wajahnya yang dibuka. Karena kita bisa melihat dirinya. Dan Tuhan menyatakan, dia menghadapkan wajahnya kepada kita. Itu artinya apa? Dia mengawasi kita juga. Gak main-main. Kemana Anda pergi tadi? Anda bernapas, itu nama Yahweh disebutkan di situ. Anda melangkah, Tuhan melihat, menghadapi engkau, melihat engkau. Jangan main-main dengan hidup kita. Tuhan mau kita sungguh-sungguh diberkati. Tetapi saudara-saudara, hidup dalam anugerah Allah bukan sekedar saja kita memperoleh anugerah keselamatan dan lain sebagainya itu. Tetapi juga kita harus menangkap visi Allah. Bukankah Abraham dipanggil dan diberi visi oleh Tuhan? Pergilah, tinggalkan keluargamu, sanak saudaramu. Kau akan kujadikan bangsa yang besar. Dan lewat engkau, bangsa-bangsa di dunia akan diberkati. Kerap kali kita berhenti dalam keintiman bersama dengan Allah, tapi kita tidak menangkap visi Tuhan buat kita. Paling tidak kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya kerjakan hari ini? Kalau mau lebih besar lagi, Tuhan apa yang harus saya kerjakan untuk gereja ini? Tuhan apa yang saya harus kerjakan untuk bangsa ini? Tangkap visi Tuhan. Ketika kita tahu Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, dia tahu, dia punya visi buat kita. Setiap sekali saya menghadap wajah anak-anak saya, setiap bangun pagi saya selalu naik ke atas, masuk ke kamar mereka pribadi, lepas pribadi. Saya menghadap wajah mereka, saya lihat. Dan di hati saya ada pengharapan buat mereka. Saya doakan mereka. Dan doa saya yang paling utama adalah jadikan mereka anak-anak yang bersuka cita Tuhan. Saya pengen mereka anak-anak yang bersuka cita. Nilai jelek enggak masalah. Baru bagi raport kemarin kan, Papi nilaiku 3. Enggak masalah. Selama teman-temanmu di bawah 3. Tetap aja yang paling tinggi ya kan. Nilai 9, kalau yang lain 10 tetap aja kalau paling rendah ya kan. Nilai 5 enggak masalah buat Papi. Selama yang lain di bawah 5. Tetap kau nomor 1. Tapi saudara-saudara, ketika saya menghadapkan wajah saya punya pengharapan buat dia. Dan dalam hati saya pun saya punya kerinduan untuk berjuang demi dia. Pun demikian Tuhan. Ketika Tuhan melihat wajah kita, dia punya visi, dia punya kerinduan, dia pasti berjanji, aku akan genapi itu untuk mohon anakku. Sama seperti kita manusia biasa, ketika kita melihat anak bayi kita sungguh-sungguh berdoa dan mau berjuang buat mereka. Ada visi yang kita taruhkan dalam hidup mereka. Pun demikian Allah, saudara-saudara. Jadi hidup dalam anugerah Allah tidak sekedar kita mengenal, menyembah nama Dia, tapi juga lupa menangkap visinya. Kita harus tangkap visi Allah itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena lewat visi itulah Tuhan mau menjadikan kita berkat. Kalau enggak, mau bagaimana kita? Hanya makan, tidur di rumah, selesai. Enggak ada hal lain yang kita bisa lakukan. Hanya untuk kesenangan kita dan keluarga kita. Stop sampai di situ. Sampai dimanapun kita tidak akan bisa menjadi berkat. Yang kedua, saudara-saudara, untuk bisa menjadi pribadi yang diberkati untuk menjadi berkat, kita harus memegang janji-janji Allah. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kalau Anda mendengar pendeta berdoa begitu kan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu berarti bicara apa? Janji. Karena janji itu diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi sedang mengatakan Allah perjanjian. Alkitab ini disebut sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada banyak janji-janji Allah yang diberikan di sini. Dan janji itu yang memberikan hidup kita. Dulu waktu nikah modalnya janji doang kan Pak ya. Kita di sini waktu nikah modalnya janji doang ya kan.
Saya nikah tahun 2006, saudara-saudara. Saya tinggal di pelayanan di pulau kecil namanya Pulau Burung. Saya di situ, saya gak punya penghidupan sama sekali. Saya tidak melayani, tidak digaji, saya harus berburu babi hutan, saudara-saudara, untuk bisa menghidupi diri saya. Tapi saya tetap nekat nikah. Istri saya tinggal di Serpong ini, dia ngajar di sekolah, di Atalia School. Dia ngajar di situ jadi guru. Dia sudah jadi guru. Kami pacaran 3 bulan, saya tinggalin. Saya pergi melayani di Pulau Burung itu. Terus dia pengen nikah, gimana ya? Saya tinggal di hutan, kok gak ada berkat? Ya kan? Susah di sini kan? Tapi tidak apa-apa. Akhirnya nikah juga, tanggal 22 Desember 2006. Modal saya cuma apa? Janji doang. Saya berjanji. Jadi. Moderat, modal dengkul dan urat. Ya. Namanya moderat ya, modal dengkul dan urat doang. Kita semua nikah di sini kan modal janji doang. Jadi kan, saya berjanji setia sampai mati. Kalau kau mati, aku hidup lagi. Gak bisa begitu saudara-saudara. Jadi janji Tuhan inilah yang memberi kita penghidupan. Cuman persoalannya, kita kerap kali seperti anak-anak, cepat puas terhadap janji-janji yang remeh-temeh. Janji diberkati, kaya, sehat, sampai di situ sudah puas ya kan. Mari kita buka surat dari saudara saya, 2 Petrus. Ya ini surat dari saudara saya, saudara-saudara. Dari 2 Petrus, saudara-saudara, pasal yang pertama. 2 Petrus 1, ayat yang ketiga saya mulai. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh sebab pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Saudara-saudara, ayat ini tegas mengatakan kepada kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi Anda dan saya sebagai pengikut Kristus gak punya alasan untuk tidak hidup saleh. Karena segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup saleh sudah diberikan kepada kita. Kalau Anda dan saya gak hidup saleh, itu karena kita tidak menggunakan kuasa itu. Kita simpan itu kuasa. Padahal jelas firman Tuhan. Karena kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh apa? Oleh pengenalan kita akan Dia. Yang apa? Yang telah memanggil kita. Oleh apa? Oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tapi selanjutnya dikatakan ayat yang keempat. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Tuhan menganugerahkan kepada kita janji-janji yang apa? Yang olehnya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Semakin serupa dengan Allah. Dan apa? Luput dari hawa nafsu dunia. Sialnya kita justru menuntut janji-janji yang membuat kita semakin serupa dengan dunia. Pengen kaya supaya bisa jalan-jalan bla bla bla. Nanti update status. Wis. Rohani statusnya oleh karena anugerah Tuhan semata. Saya bisa ada di sini. Rohani banget saudara-saudara kan. Tapi kita lupa janji yang paling penting kita klaim adalah janji-janji yang membuat kita semakin serupa dengan kodrat Allah itu. Dengan kodrat ilahi itu. Semakin memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Janji-janji kekayaan, kesehatan dan lain sebagainya itu hanyalah janji remeh-temehnya saudara-saudara ya. Tetapi pernahkah kita sungguh-sungguh mengklaim janji, Tuhan, aku ingin semakin serupa dengan Engkau dalam perkataan, perbuatan dan pikiranku. Ayat 5 berkata begini. Kadang-kadang kan kita berpikir begini, oh kalau begitu santai dong. Kepada saya sudah diberikan segala kuasa supaya saya hidup saleh, dan kepada saya sudah diberikan semua janji. Tapi ayat 5-nya justru berkata, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menembakkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan perkataan dan seterusnya dan seterusnya. Justru karena kita tahu dalam diri kita ada kuasa, ada janji, jangan pernah berleha-leha. Bertekun, semangat, tambahkan kepada imanmu pengetahuan dan seterusnya dan seterusnya. Bukan malah santai. Tidak. Justru kita harus bekerja lebih keras lagi supaya dunia tahu ada kuasa yang hidup dalam diri kita. Ada kodrat ilahi yang terus dibentuk dalam diri kita. Bukan justru malah santai. Justru karena itu kata Petrus. Ini surat dari teman saya saudara-saudara. Saudara-saudara, ayat ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahu, ayat 1-nya coba. Ayat 1-nya. Dari Simon Petrus. Ini surat Petrus yang kedua. Coba buka 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus. Gak pakai Simon Petrus. Kenapa? Karena di bagian surat yang kedua dia mau kasih tahu. Saya dulu Simon loh. Saya dulu ilalang.
Sekarang saya berubah jadi Petrus. Saya diberi kuasa untuk hidup saleh. Saya dulu Simon, ragu-ragu semua. Hidup saya gak benar. Tapi sekarang saya Petrus, batu karang saya. Kenapa? Karena Yesus hidup dalam diriku. Amin. Gak main-main dia menulis itu. Dari Simon Petrus. Puji Tuhan nama saya disebut. Sebelumnya kan dari Petrus Tok, ya. Ini dari Simon Petrus. Kalau kita mau diberkati saudara-saudara, klaimlah janji-janji Allah yang sempurna itu. Dan yang membuat kita semakin bergiat di dalam Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, tidak ada janji yang bisa digenapi dalam hidup kita tanpa lewat materai yang namanya Yesus. Kalau Anda baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 7 tadi saudara-saudara, itu di bawah itu ada referensinya. Ya, kalau Anda baca di Alkitab, Kejadian 12 ayat 7, di bawah itu ada referensinya. Galatia 3 ayat 16. Silakan dibuka Galatia 3 ayat 16. Di situ dikatakan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi kalau ada orang berkata di luar Yesus ada keselamatan, omong kosong itu saudara-saudara. Karena jelas Alkitab berkata, janji itu hanya lewat Yesus. Bapak Ibu, di luar kekristenan, Anda coba tanya kepada mereka, apa bukti Allah mengasihimu? Apa bukti Allahmu mengasihimu? Gak bakal bisa dia jawab sama dia. Kalaupun dia jawab, paling dia memberikan kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum. Tuhan kasih saya kesehatan, Tuhan saya kasih pekerjaan, Tuhan saya kasih saya keluarga yang baik-baik, ada yang cakep-cakep, yang pintar-pintar. Gak usah percaya Tuhan juga dapat itu. Ya, orang ateis juga jangan-jangan lebih hebat daripada kita. Tapi kalau kita ditanya, apa bukti Allah mengasihi? Dia memberikan anaknya buat aku. Di luar situ kan gak ada mereka. Cuman berkat-berkat umum. Tapi ketika kita orang Kristen ditanya, apa bukti Allahmu mengasihi engkau? Dia memberikan nyawa anaknya buat aku. Di luar Kristus tidak ada keselamatan saudara-saudara. Kalau ada yang bilang begitu, sesat itu saudara-saudara. Ya. Itu sama saja mengatakan Allah kita bodoh. Kalau ada jalan lain ngapain dikorbankan anaknya? Kan bodoh banget tuh Allah. Kalau ada orang berkata di luar Yesus ada keselamatan, berarti dia menghina Allah kita. Allah itu begitu bodoh atau begitu bengis. Kalau dia gak bodoh, dia bengis. Ya. Sudah tahu ada jalan lain. Masih juga dikorbankan anaknya, kan bodoh banget. Ya pakai jalan lain aja. Ngapain pakai ngorbanin anak? Bodoh sekali itu. Itu menghina Tuhan kita. Bahwa Tuhan kita itu begitu bodoh atau begitu bengis. Sampai anaknya pun dikorbankan oleh dia. Tetapi itulah kasih. Kan alasan Kristen progresif yang sempat terkenal. Wah, yang penting kita berbuat kasih. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes 1 ayat 4. 1 Yohanes 4 ya. Supaya kita tidak tertipu saudara-saudara. Ya. Ayat 9, 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Definisi Alkitab jelas tentang kasih. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah. Tapi Allah yang mengasihi kita dengan cara apa? Dengan cara mengutus anaknya. Supaya apa? Menjadi korban pengampunan bagi dosa kita. Kalau ada orang bilang yang penting kasih. Yang kau maksud kasih apa? Baca Alkitab. Kasih itu tidak pernah lepas dari satu kata. Yesus Kristus. Di luar itu bukan kasih. Itu hanya sekedar kebaikan-kebaikan umum saja saudara-saudara. Alkitab jelas mendefinisikan arti kasih. Supaya kita gak salah tafsir ya. Yang penting kasih pasti masuk surga. Masa sih ada orang yang begitu baik penuh kasih mati tapi dia gak percaya Yesus. Mati akhirnya masuk neraka. Definisi kasihmu apa? Ya, jelas di sini saudara-saudara. Jadi saudara-saudara kita bisa menjadi berkat. Dan diberkati ketika kita sungguh-sungguh tuh hidup dengan memegang janji-janji Allah. Janji-janji Allah yang membuat kita semakin serupa dengan kodrat Allah, kodrat anaknya yang sulung itu, Yesus Kristus. Dan janji itu hanya memang bisa kita klaim di dalam Kristus. Di luar Yesus gak mungkin saudara-saudara. Di luar Yesus tidak ada keselamatan.
Kalau di luar gereja ada. Kalau karena gereja itu kan lembaga. Di luar gereja betul ada. Saya setuju kalau dia bilang di luar gereja, setuju. Ya. Tapi di luar Yesus enggak ada. Ya. Dalam 1 bulan ini saya membaptis 4 orang muslim, saudara-saudara. Ya. Dalam 1 bulan ini. Ya. 2 minggu lalu saya baptiskan. Nanya mereka, Pak Simon nanti kalau saya pulang ditanya suami saya gimana? Wah ini dia persoalannya, saya bilang kan. Ya ibu tenang-tenang aja lah, kita doa saja. Ya. Di Indonesia itu persoalannya di situ Bu, karena di KTP kita ada identitas agama itu sebagai identitas. Kalau di luar negeri kan nggak ada. Coba Anda pikirkan, kalau di KTP Anda dan saya nggak ada agama, bagaimana saya tahu Anda orang Kristen? Sekarang kan ada KTP aja tunjukin bahwa Kristen. Kalau nggak ada, ya paling pakai kalung salib gede kan, wah, padahal preman. Enggak ada. Ya, hanya lewat perilaku hidup kita. Kita bisa dilihat orang, wah ini kayaknya pasti orang Kristen nih. Karena cara hidupnya beda. Ya, kaget aja, haleluya. Ya itu bukan begitu. Kaget sedikit, haleluya. Enggak. Ya. Dan saya berdoa untuk mereka, 4 orang saudara-saudara yang berjuang. Dan saya berdoa supaya keluarganya pun boleh diselamatkan. Ya, suaminya, rata-rata suaminya ya, supaya bisa diselamatkan saudara-saudara. Gak gampang buat mereka, tapi saya meyakini kepada mereka, Bu, di dalam Kristus pasti ada jalan keluarnya. Ibu bertekun, nanti pasti keluarga ibu, bahkan keluarga besar ibu diselamatkan dalam Kristus Yesus. Dan yang terakhir saudara-saudara, ini bagian yang paling beratnya. Bagaimana kita supaya diberkati dan menjadi berkat adalah pergilah. Abraham disuruh Tuhan untuk pergi. Pergi bukan sembarangan pergi saudara-saudara. Pergi berlandaskan iman, bukan nekat, bukan. Dia tahu bahwa Allah yang baru dikenal oleh dia, ini kan baru dikenal sama dia. Baru nanti di ayat yang ke-7 dikatakan ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Di ayat pertama cuma suaranya doang. Di ayat ke-7 baru Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Berangkat dengan iman. Saudara-saudara, ketika Musa disuruh Tuhan berangkat, dia gak mau berangkat. Dia bilang, Tuhan, kalau bukan Kau yang menyertaiku, aku tidak akan berangkat. Dalam Keluaran pasal 33. Berkatalah Musa kepadanya, ayat 15, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Tapi kenapa Musa pengen supaya Tuhan? Padahal sebenarnya kalau Anda baca, Tuhan sudah perintahkan malaikat. Musa, nanti ada malaikatku yang mendampingi engkau. Kata Musa, oh enggak Tuhan. Kalau kita kan cukuplah kan, siap Tuhan, lumayan, puji Tuhan, malaikat. Musa enggak mau. Kenapa? Karena tujuan Musa bukanlah menggapai tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu. Bukan itu tujuan dia. Tujuan dia adalah mengenal Tuhan. Karena itu dikatakan dalam Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Tuhan sudah kasih malaikat sama Musa. Musa bilang, kalau bukan kau Tuhan yang menyertai aku gak mau. Karena tujuan saya Tuhan bukan sekedar sampai kepada tanah perjanjian itu. Kalau sampai situ doang cukup malaikat, selesai persoalan. Tapi tujuan saya mengenal engkau Tuhan. Lewat perjalanan hidup saya ini, saya kenal siapa engkau. Karena itu perjalanan jadi lama, jadi 40 tahun. Gara-gara minta supaya kenal Tuhan. Jadi kalau Anda pengen supaya kenal Tuhan, hati-hati. Perjalanan hidupmu bisa panjang. Lah memang begitu. Coba kalau waktu Anda pacaran. Mas, antar dong mas. Kemana? Wah, ke ITC. Ya deket. Cowoknya harapannya pengen jauh. Kalau bisa ke Kalimantan aja. Makin lama makin enak. Makin kenal. Ya kan, kalau cuma jarak pendek ya ke depan doang bang. Ngantarnya ngapain? Mau naik ojek nanti. Gak bisa lebih jauh lagi. Semakin kita saudara-saudara ya panjang berjalan bersama Tuhan, semakin kita mengenal siapa Allah kita. Waktu kita pacaran kan tujuan kita untuk mengenal. Makan bakso itu kan bukan tujuan untuk makan bakso. Kalau saya tujuannya makan bakso waktu pacaran nggak mau saya, mendingan saya sendiri makan kenyang ya kan, daripada berdua kan duit terbatas kan, mendingan sendiri. Tapi kan tujuan saya bukan makan, tujuan saya mengenal dia. Ketika saya ajak dia nonton, bukan tujuan saya nonton. Kalau mau nonton dong di rumah aja, selesai persoalan. Tujuan saya semakin mengenal siapa dia. Sama saudara-saudara, perjalanan kita ketika kita dikatakan pergi,
Berjalanlah, tapi milikilah perjalanan berlandaskan iman, di mana Anda semakin rindu mengenal siapa Allah lewat perjalanan hidup kita. Sama seperti Musa. Apakah Musa masuk tanah perjanjian itu? Enggak. Musa enggak masuk. Tapi kalau Anda baca Alkitab, satu-satunya manusia yang dikubur oleh Tuhan langsung, itu Musa. Tuhan kasih penghormatan buat Musa. Kukubur. Sehingga sampai detik ini gak satu pun orang tahu di mana kuburannya. Ada di sini yang mau dikuburkan oleh Tuhan langsung? Cuman resikonya tadi tidak satu pun orang yang tahu, termasuk keluargamu, jadi gak bisa dilayat. Karena Tuhan langsung mengubur Anda. Enggak ada. Betul Tuhan, Musa tidak sampai kepada tanah perjanjian, tapi itu bukan tujuan dia. Tujuan dia mengenal Tuhan. Sekalipun dia gak sampai kepada tujuan itu, tidak masalah. Yang penting aku kenal kau Tuhan. Dan itu dibuat oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan memberikan kehormatan khusus. Dikuburkan langsung oleh Tuhan. Sampai detik ini gak satu pun orang tahu di mana Musa dikubur. Pergilah berarti kita memperluas zona nyaman kita. Bukan meninggalkan zona nyaman ya. Jangan mau saudara-saudara meninggalkan zona nyaman. Memperluas zona nyaman. Kalau sekarang Anda hidup dalam kehidupan yang mapan, Anda nyaman di situ, coba belajar dalam kehidupan yang terbatas. Nyaman gak? Kalau nanti nyaman, oh berarti Anda sudah memperluas zona nyaman. Anda tinggal di Indonesia bisa, coba tinggal di Afrika, nyaman gak? Awalnya gak nyaman, tapi lama-lamanya nyaman. Itu bukan meninggalkan zona nyaman, memperluas zona nyaman kita. Sehingga dimanapun kita ada, kita bisa nyaman. Pergi. Taat saudara-saudara. Ketika dikatakan oleh firman Tuhan, suruh pergi sama Abraham, Abraham tuh gak nanya-nanya ini siapa. Dia tahu ini Tuhan, itu karena kaya Roh Kudus, sehingga dia taat melakukan itu. Saudara-saudara, kalau Anda baca ketika pada akhirnya Abraham disuruh mengorbankan anaknya, dia taat kan? Enggak ada dia kompromi sama Tuhan, enggak ada negosiasi. Tapi coba lihat, ketika Sodom dan Gomora mau dihancurkan, dia negosiasi sama Tuhan. Tuhan, masa sih Tuhan enggak ada 50 orang? Kalau ada 50 orang yang benar Tuhan, masa kau habiskan ini, ya kan? 40 deh, turun. Dia berani negosiasi, tapi untuk dirinya sendiri dia enggak ada negosiasi. Ketika Tuhan minta anakmu serahkan, siap. Dia gak nego. Tuhan istri saya aja Tuhan, gimana Tuhan? Bawal banget Tuhan. Kalau kau minta dia Tuhan jangan kan 1, 2 saya kasih Tuhan dah. Dia gak nego loh. Buat orang lain, buat bangsa Sodom dan Gomora yang jelas-jelas berdosa, dia mau nego. Tapi buat dirinya sendiri, dia taat benar. Siap Tuhan, laksanakan. Gak ada negosiasi di situ. Gak ada kompromi itu. Laksanakan. Kenapa saudara-saudara? Lewat keberangkatan kita, pergi kita tadi semakin mengenal Allah dan kita beribadah kepada Allah. Karena kalau kita baca di ayat yang 8 tadi, disitulah pada akhirnya Abraham mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Perjalanan hidup kita ini adalah ibadah. Ibadah itu respon terhadap kehadiran Allah. Itu arti ibadah. Respon terhadap kehadiran Allah. Nah Allah itu kan maha hadir. Sehingga dimanapun kita ada, Allah itu ada. Sehingga terus kita harus merespon. Itulah ibadah. Tetapi terakhir saudara-saudara ini yang berat. Pergi supaya kita menjadi berkat. Beritakanlah Injil. Karena berkat yang paling utama apa tadi? Keselamatan. Kita itu kadang-kadang sebagai orang Kristen ngomongnya doang. Di luar Kristus gak ada jalan keselamatan. Tapi kita gak kasih tahu sama orang. Kurang ajar gak kita? Kita tahu di luar Yesus gak ada keselamatan. Tapi kita gak pernah ngasih tahu sama keluarga kita, sama saudara-saudara kita. Kita diemin aja. Egois kita. Misalnya Pak Gembala mau pergi ke Sumatera. Harusnya kan lewat jalan tol terus ke Merak ya kan. Tapi dia malah jalannya ke arah Jawa saudara, Cikampek. Saya tahu ini salah, tapi saya diem-diem aja. Kurang ajar gak saya? Saya tahu ini salah nih arah nih, ya kan. Harusnya ke arah Merak Pak, nyebrang tuh Pak. Ya kan? Tapi saya diemin aja, salah. Kita kadang-kadang percaya Yesus satu-satu jalan keselamatan. Di luar Yesus gak ada. Tapi kita gak beritakan itu. Kita gak kasih tahu sama orang. Kita diem-diem aja sama orang. Padahal berkat yang paling dibutuhkan oleh manusia zaman sekarang. Keselamatan dalam Kristus. Kalau saya dan Anda tahu, di luar Yesus gak ada keselamatan. Itu harus membuat kita gemetar. Berarti saya harus beritakan dong. Kalau ada bibi saya belum percaya, saya harus beritakan kepada dia. Kalau ada keluarga saya, sahabat saya, teman kantor saya belum percaya, saya harus berjuang gimana supaya dia percaya. Karena tadi saya tahu di luar Yesus gak ada
Kok saya diam aja? Saya biarkan dia sesat. Saya biarkan dia nyasar. Kurang ajar kita saudara-saudara, ya kan? Tadi kalau saya biarkan Pak Gembala terus lewat Cikampek, saya biarin aja. Pak udah di mana Pak? Oh udah di Tegal. Oh bagus Pak, lanjutkan Pak. Padahal Bapak mau ke Palembang kan? Oh ya udah benar tuh Pak, udah benar. Sebentar lagi Bapak nyampe ya. Padahal nyasar terus sampai ke Bali ujung-ujungnya, nyebrangnya di Bali ya. Dia pikir bisa. Salah. Saya sangat-sangat kurang ajar ketika melakukan itu. Karena itu saudara-saudara, dalam konteks zaman ini kita bisa pergi menjadi berkat ketika kita punya keberanian untuk memberitakan Injil. Mungkin sulit, memang tidak gampang, tapi cobalah hidup sedemikian rupa supaya orang bertanya, kok bisa kau seperti itu? Kulihat keluargamu biasa aja, hidupmu gak kaya-kaya amat, tapi setiap kau datang ke kantor penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat. Kok bisa? Sini Mas, pengen tahu kan? Karena Yesuslah yang membuat aku seperti itu. Saya mau ceritakan buat Mas, siapa itu Yesus? Injili dia, beritakan Injil sama dia. Jangan takut, biar Roh Kudus yang bekerja. Satu kali sebagai penutup saya cerita, ada seorang ateis, seorang manajer di sebuah perusahaan boga makanan, saudara-saudara, jago masak. Istrinya sekolah teologi, anaknya sekolah teologi juga, tapi dia ateis. Udah banyak pendeta diundang oleh istri dan anak ini ke rumah untuk ngobrol sama bapaknya ini. Pendeta-pendeta top lah. Tapi enggak juga, tetap dia berkukuh. Aku gak percaya sama Tuhan, omong kosong itu semua. Saya bisa hidup karena kerja keras saya, kepintaran saya. Akhirnya suatu kali istrinya ini mengundang saya datang ke rumahnya. Saya datang. Karena saya sudah dengar cerita, ini ibu sudah sering mengundang pendeta, saya pikir saya gak perlu banyak ngomong. Duduk diam, dan kebetulan tadi dia ahli masak, dia bikin risol, dia bikin makanan-makanan enak, saya makan aja. Puji Tuhan, saya pikir yang penting tujuan saya sini makan, ya kan? Makan. Tapi dalam hati kecil saya, lah ibu ini kan mengundang saya supaya saya memberitakan Injil. Ngomong apa saya? Masih muda saya waktu itu saudara-saudara, masih imut-imut lah saudara-saudara ya. Sekarang udah amit-amit ya. Terus saya bilang, ngomong apa ya? Saya panjang cerita tentang Injil sudah tahu semua kan? Pasti dibantah sama dia. Saya cuma satu hal saya katakan, Pak, kalau nanti Bapak mati, kira-kira Bapak kemana? Gak lama dia keluar. Saya lanjutkan obrolan bersama istrinya sembari menikmati makanan tadi. Terus dia balik lagi. Dia nangis-nangis. Pak Simon, saya pengen dibaptis. Kaget saya di situ. Gila ini saya pikirkan. Kaget, istrinya pun kaget. Saya gak ngomong banyak-banyak. Kalau nanti Bapak kemana? Dia datang, nangis. Itu hari Minggunya, seingat saya itu hari Jumat. Hari Minggunya saya langsung sewa gedung di gedung Kasih Bersaudara Raden Saleh kan. Itu di atas itu kan ada tempat baptisan. Baptis di situ. Dia kesaksian. Bertahun-tahun sejak kecil saya ateis. Cuma karena satu pertanyaan. Nanti kau mati kemana? Tapi saya yakin itu karya Roh Kudus yang sudah bekerja lama, bukan karena saya saudara. Nah persoalannya Anda kadang-kadang takut. Gak usah takut, beritakan aja, siapa tahu itu momentum. Ya, Anda gak salah ngomongnya sekedar pertanyaan biasa. Pak nanti kira-kira Bapak mati gimana? Dia kepikiran sama dia kan, balik lagi minta dibaptis. Dan itu adalah berkat yang paling besar yang harus kita sampaikan kepada dunia. Betul, keselamatan dalam Kristus Yesus. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Nanti kita ganti ya. Aku jadi berkat sepanjang hidupku jadi berkat. Tapi yang pertama kita katakan aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Musik. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, sekali lagi, aku diberkati. Aku diberkati, amin. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, sekali lagi bersama-sama, aku diberkati. Aku diberkati
diberkati. Amin. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku sekali lagi bersama-sama, aku jadi berkat. Aku jadi berkat. Sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi. Sekali lagi bersama-sama, aku jadi berkat. Ini doa kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat. Hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Aku jadi berkat. Sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Kami hanya bisa menjadi berkat ketika kami pribadi, lepas pribadi sudah terlebih dahulu menangkap berkat yang besar itu, keselamatan, anugerah dalam Kristus Yesus. Biarlah anugerah itu begitu hidup dalam diri kami, membuat kami tampil di luar sana Tuhan, sehingga orang bertanya, ada apa dengan diri kami? Dan kami bisa menjawab, ada Kristus dalam diri kami. Ajar kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan untuk memegang janji-Mu, mengklaim janji-Mu yang semakin hari semakin membuat kami serupa dengan Engkau. Dan janji itu hanya bisa kami peroleh ketika kami hidup berjalan dalam kebenaran anugerah Kristus Yesus. Karena Dialah menjadi materai atas setiap janji-janji-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk pergi taat ya Tuhan, bergerak, bekerja, menangkap visi-Mu Tuhan. Bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi gereja ini, bagi bangsa ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh sungguh menjadi berkat. Dan beranikan kami Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Karena itulah yang terutama yang dibutuhkan dunia. Itulah berkat yang paling utama Tuhan. Karena di luar Engkau kami tahu, kami mati. Sementara berkat itu artinya kehidupannya Tuhan. Urapi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan. Beri kami roh berani untuk memberitakan Injil. Karena di luar Engkau Tuhan kami tahu tidak ada keselamatan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Simon Tambo Bolon yang telah memberikan firman-Nya, yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita mau persiapkan hati kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Sebelumnya saya mengundang dengan kasih Kristus Saudari Elsia untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari saudara-saudari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus bertumbuh dan di dalam hati kami ya Tuhan, dan biarlah kami bisa menjadi berkat lewat perkataan dan perbuatan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Simon, kiranya Tuhan memberkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya, dan biarlah melaluinya nama Tuhan semakin ditinggikan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk berkat-Mu sepanjang 1 minggu ini ya Tuhan, dan sekarang waktunya kami akan memberikan sebagian berkat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini bisa menjadi berkat juga bagi gereja ini dan dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bersama
sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Terima kasih untuk persembahan yang tadi berikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama pengumuman dari WOC, silakan Ibu Yunita. Oke, shalom Bapak Ibu semua. WOC akan mengadakan ibadah ucapan syukur ulang tahun WOC yang ke-1 atau WBI. Kalau di WOC yang ke-1 itu ada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 jam 10 pagi bertempat di gereja di tempat ini. Ibadah nanti akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu Sulistianingdia, dengan tema wanita dan kesetiaan. Untuk itu kami mengundang seluruh wanita yang ada di tempat ini untuk dapat hadir untuk menerima berkat yang sama bersama-sama di ibadah ucapan syukur ulang tahun WOC yang ke-1 nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Yunita untuk pengumumannya. Jadi ibu-ibu ditunggu ya kehadirannya hari Sabtu 13 Juli 2024 jam 10 pagi di gereja. Kita akan bersama-sama beribadah. Untuk selanjutnya ada beberapa pengumuman juga, kita memerlukan keterlibatan Bapak dan Ibu dalam pelayanan di gereja kita. Dibutuhkan yang pertama pelayan untuk sekolah minggu. Silakan nanti Bapak dan Ibu bisa menghubungi Saudari Melisa dengan nomor handphone yang tertera di depan. Kemudian selanjutnya juga ada kita membutuhkan pelayan di bidang digital sebagai content creator untuk sosial media kita ya, untuk Instagram kita. Apabila ada di antara Bapak dan Ibu atau saudara-saudariku sekalian yang ingin terlibat dalam pelayanan kita dalam gereja ini, boleh nanti menghubungi sekretariat kita dengan Ibu Wiwit ataupun Ibu Junkian. Nomor WA-nya tertera di layar juga, boleh langsung dihubungin ya. Di gereja kita banyak sekali peluang untuk kita sama-sama terlibat dalam pelayanan. Jadi mari Bapak Ibu, kita yang sudah merasakan kasih Tuhan, kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama terlibat dalam pelayanan di gereja kita ini. Untuk pengumuman selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Kinoto, saya persilahkan. Bapak Ibu, ditambahkan ada baptisan. Kita ada baptisan bulan Agustus, jadi Bapak Ibu yang belum dibaptis atau anak atau keluarganya belum dibaptis dapat segera mendaftar di gereja kepada sekretariat karena kita akan adakan kelas katekisasi sebelum baptisan. Pendaftaran paling lambat 28 Juli 2024. Baik. Pak Tampu Bolon, terima kasih untuk pelayanan di tempat ini. Saya panggilnya Pak Pendeta Tampu Bolon, takut ketukar nanti kalau di jalan dengan Pak Simon dan Pak Petrus ya. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu panggilnya Pak Tampu Bolon aja biar aman, nggak ketukar. Terima kasih buat para pelayan yang melayani pada minggu pagi hari ini, yang di mimbar atau di belakang mimbar. Tuhan memberkati pelayanan Anda, memberkati sekolah, memberkati pekerjaan, apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Saya mengundang yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kesediaannya boleh bangkit berdiri. Ini bukan orang lain, ini sudah seperti keluarga saya. Waktu saya kecil, hampir setiap hari bermain di rumah beliau. Ada Bu Simon, Bu Hani, ada Selvi, ada Shirley. Senang sekali minggu pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama. Kami seluruh jemaat
GBI Geraha Oikos mengundang Bu Hani, Bu Simon dan keluarga untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Senang sekali kalau bisa beribadah bersama-sama. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, di akhir bulan ini saya mengundang jemaat yang berulang tahun di bulan Juni dapat maju ke depan. Kita mau berdoa sama-sama, silakan. Saya mengundang Ibu Yunita, Pak Edi, Jesslyn bisa maju ke depan. Pak Anton, Joshua, Bu Lili, Bu Emi, Bapak Andi, Bapak Wesen, Ibu Liana, Yohanes, Jufandi, Pak Johnson, dan Ibu Rita yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Sekretariat tolong bisa bantu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita tiup lilin sama-sama ya yang ulang tahun ya. Kita rayakan ulang tahun bersama-sama dengan jemaat GBI Geraha Oikos. Habis ini makan-makan, betul Pak Edi. Ayo sama-sama kita kita hitung. 1, tiup lilinnya. 1, 2, 3. Kita tunggu. Oke, Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita usaikan ibadah kita juga mau berdoa bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kita dan saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita satukan hati kita berdoa sama-sama. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama, datang bersama keluarga kami, bersama keluarga rohani kami, mengangkat hati kami, memuji membesarkan nama-Mu, mengingat kasih Tuhan bagi kami semua. Kami boleh duduk diam, mendengarkan pesan Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Kami mau berdoa, seluruh jemaat GBI Geraha Oikos berdoa bagi saudara kami yang Tuhan kirim beribadah bersama dengan kami. Kami penuh sukacita dapat beribadah bersama-sama. Yang berdoa bagi Ibu Simon, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan yang sempurna. Apa yang sepanjang hidupnya Tuhan sertai dan lindungi dan takkan pernah tinggalkan. Berdoa bagi Selfie, apapun yang dikerjakan dalam kesehariannya, kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan melindungi dan memberkati. Kami berdoa bagi Shirley, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati kehidupannya, buat dia berhasil dimanapun dia berada. Kami juga bersatu hati, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Juni. Tuhan memberkati mereka, menjadikan mereka berkat,
takkan pernah Tuhan tinggalkan setiap langkah mereka. Karena mereka biji mata Tuhan. Tuhan memberikan masa depan yang indah, masa depan yang cerah, menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Menjadikan mereka berkat dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah kita telah berakhir, tapi kasih Tuhan takkan pernah berakhir dalam hidup kita. Kasih persaudaraan takkan berakhir dalam gereja ini. Angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa. Kasih karunia yang takkan pernah habis dari Yesus Kristus. Pertolongan, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-Nya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari ini.